Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas topik yang kayaknya deket banget ya sama banyak orang, soal perjuangan ngatur berat badan. Iya, ini isu sensitif tapi penting banget buat dibahas. Nah, sumber kita kali ini buku judulnya Diet, Drugs, and Dopamine. Penulisnya Dr. David Kessler. Dia ini mantan petinggi FDA di Amerika dan dia jujur banget soal pengalamannya sendiri loh. Berat badannya naik turun terus seumur hidup. Kayak yoyo gitu ya. Dan dia nggak sendirian kan? Angka obesitas global itu, wah, bikin khawatir ya. Betul, kayak di Australia, sepertiga, di AS malah hampir 3/4 populasi itu kelebihan berat badan atau obesitas. Ini udah bukan angka aja, tapi krisis kesehatan. Dan buku Kessler ini menarik banget. Dia nggak lihat obesitas cuma dari kalori masuk keluar aja, tapi lebih dalam, ke otak kita. Oh, ke otak, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, gimana makanan modern, terutama yang ultra proses, itu bisa mengubah kimia otak kita. Bisa bikin semacam, ya, kecanduan gitu. Oke, jadi ya tujuan kita hari ini mau coba kupas tuntas nih kompleksitas obesitas, bukan cuma soal kurang tekad atau gimana, tapi kita gali sains di balik kecanduan makanan itu. Terus juga peran lingkungan sekitar kita. Kenapa sih susah banget buat mempertahankan berat badan ideal kalau udah turun? Dan tentunya yang lagi rame banget dibicarakan sekarang, obat-obatan anti-obesitas generasi baru itu. Kita bahas risikonya juga ya. Sip, biar kita semua dapat pemahaman yang lebih jernih. Oke, siap. Siap, yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Jadi inti argumen Kessler tadi, obesitas itu startnya di otak ya? Iya, intinya gitu. Makanan ultraproses yang isinya gula, lemak, garam, plus zat tambahan macem-macem, itu dirancang secara sengaja kayaknya buat ngebajak jalur imbalan di otak. Jalur imbalan, Blanchard pathway itu ya? Yang pakai dopamin. Persis, dopamin itu neurotransmitter kunci di situ. Nah, makanan ini ngebajak jalur itu, bikin kita ngidam terus, craving, susah banget buat berhenti. Pantesan, pengalaman Kessler sendiri kan berat badannya bisa naik turun puluhan pon gitu. Dia sampai bilang makanan ultraproses ini kayak rokok baru kita. Perumpamaan yang kuat ya. Maksudnya bukan cuma kebiasaan jelek, tapi sesuatu yang benar-benar ngubah cara kerja fisiologi tubuh kita. Dan lingkungan juga dibilang punya andil gede ya. Ada contohnya nggak? Ada. Misalnya di Sardinia, Italia. Dulu kan terkenal orangnya panjang umur, makannya sederhana. Tapi begitu industri makanan olahan masuk, bahkan McDonald's sekarang ada di sana, pola makan berubah drastis. Terus dampaknya? Ya, kesehatannya menurun. Terjadi transisi nutrisi gitu. Lingkungan berubah, kesehatannya ikut berubah. Wah, itu ngingetin saya sama studi yang bilang orang kalau dikasih makanan ultraproses, tanpa sadar makannya 500 kalori lebih banyak dibanding kalau makan makanan minim proses. Padahal ngakunya sama-sama laparnya loh. Nah, itu dia. Ada sesuatu di makanan itu sendiri yang kayaknya mendorong kita makan lebih banyak dari yang kita butuh. Licik banget ya. Kessler juga nyamain ini sama industri tembakau ya. Gimana tuh paralelnya? Ya, dia bikin analogi. Dulu kan rokok dianggap kebiasaan aja. Terus diproduksi massal, pemasarannya gila-gilaan. Ngaitin rokok sama gaya hidup keren, bebas, glamor. Oh iya, pakai selebriti, Marlboro Man gitu-gitu kan. Betul, pakai alasan yang irasional, mainin emosi. Terus mereka lama banget nyangkal kalau nikotin itu bikin kecanduan. Atau kalau rokok itu bahaya buat kanker. Mirip nggak sama perdebatan soal makanan ultraproses sekarang? Mirip banget sih. Ada penyangkalan, ada keraguan yang sengaja disebar, dan soal pemasaran yang nyerang emosi itu nyambung sama studi veteran Vietnam ya, yang soal heroin itu. Ya, studi Dr. Lee Robbins gitu ya. Menarik banget. Di Vietnam, heroin kan gampang didapat, murah, poten. Jadi angka kecanduannya tinggi, sekitar 15%. Terus pas mereka pulang ke Amerika, Nah, ini yang unik. Tingkat kesembuhannya tinggi banget. Cuma 5% yang kambuh di tahun pertama. Dan itu bukan karena program rehabilitasi yang hebat, tapi lebih karena, ya, perubahan lingkungan. Di AS, heroin nggak segampang itu didapat. wow, jadi lingkungan benar-benar jadi kunci ya. Kalau lingkungan berubah, perilaku bisa ikut berubah drastis. Persis. Makanya, kalau lingkungan modern kita ini isinya makanan ultraproses yang gampang banget diakses, plus dibombardir iklan miliaran dolar tiap hari, ya wajar kalau kita jadi terdorong ke arah sana, ke arah penurunan kesehatan. Oke, jadi lingkungan jelas banget pengaruhnya. Tapi kalaupun kita udah berusaha ngontrol lingkungan nih, kayaknya badan kita sendiri juga
ngelawan ya, terutama pas kita udah berhasil nurunin berat badan terus mau mempertahankannya. Tepat sekali. Ini namanya adaptasi metabolik, mekanisme pertahanan alami tubuh kita. Jadi pas berat badan turun, metabolisme kita itu melambat, jadi lebih irit energi gitu. Maksudnya gimana tuh jadi lebih irit? Artinya, untuk mempertahankan berat badan yang baru itu, seseorang perlu makan kalori lebih sedikit dibanding orang lain dengan berat badan sama, tapi nggak pernah diet sebelumnya. Bisa beda 300-400 kalori per hari. Ya ampun, pantesan susah banget mempertahankannya ya. Udah turun susah payah, mempertahankannya lebih susah lagi. Terus ada lagi soal kekambuhan kecanduan makanan itu. Bener nggak sih otak kita itu kayaknya diprogram buat mempertahankan berat badan tertinggi yang pernah kita capai? Ada benarnya, kayak ada set point yang terus ditarik ke atas gitu. Terjadi pertarungan internal antara sistem homeostatik yang tugasnya jaga keseimbangan energi, cegah kita kelaparan, sama sistem imbalan. Sistem imbalan yang nyari kesenangan itu ya, termasuk dari makanan enak. Iya, dan di lingkungan modern kita yang penuh makanan hyperpalatable, yang rasanya enak banget itu, sistem imbalan ini seringkali jadi lebih dominan, ngalahin sistem homeostatik. Dan di sistem imbalan ini, dopamin jadi aktor utamanya ya. Betul. Tapi bukan cuma pas kita lagi makan enaknya aja, justru antisipasi atau keinginan sebelum makan itu yang seringkali lebih kuat dorongannya. Dopamin main di situ. Oh, jadi rasa pengennya itu yang kuat banget ya? Iya. Ada teori namanya teori proses lawan. Opponent process theory. Gampangnya gini, setiap ada lonjakan dopamin karena rasa ingin atau senang, itu pasti diikuti sama penurunan. Nah, penurunan ini bikin kita ngerasa nggak nyaman, disforia gitu. Terus gimana? Rasa nggak nyaman inilah yang bikin kita pengen nyari obatnya lagi, yaitu ya makanan enak itu lagi. Akhirnya jadi siklus kecanduan. Kita jadi make makanan buat ngobatin rasa nggak nyaman yang ironisnya disebabkan oleh makanan itu sendiri. Waduh, lingkaran setan dong ya jadinya. Terus apa sih persisnya yang bikin makanan modern ini jadi seadiktif nih tuh? Kombinasinya sih, gula aja udah jadi penguat reinforcer yang kuat. Tapi pasti kombinasiin sama lemak, atau sama garam, atau dikasih tekstur tertentu, kombinasi yang jarang banget ada di alam liar, tapi melimpah di makanan olahan, efeknya jadi super normal. Super normal, maksudnya? Efeknya jadi berkali-kali lipat lebih kuat dalam merangsang sirkuit imbalan di otak dibanding makanan alami. Industri makanan udah tahu banget ini rahasia umum mereka. Belum lagi ditambah pengalaman sensorik lain. Sensorik lain? Kayak apa tuh? Tekstur renyah, lumer di mulut, terus aroma, warna, semuanya itu dirancang oleh panel ahli mereka buat menciptakan respons hedonis, respons kesenangan yang maksimal di otak kita. Gila ya, sampai segitunya. Tadi Anda sebut soal gula darah. Kessler sendiri kan cerita dia pakai CGM, monitor glukosa itu. Gimana hasilnya? Nah, awalnya gula darah dia itu naik turun drastis banget. Tapi pas dia ubah pola makan jadi tinggi protein, terus rendah lemak dan karbohidrat olahan, kurva glukosanya jadi lebih datar, lebih stabil. Efeknya apa ke dia? Menariknya, dia ngerasa kekuasaan makanan atas dirinya itu berkurang. Craving malam-malamnya juga jauh berkurang. Ini sejalan sama riset lain loh. Riset lain bilang gitu juga. Iya, lonjakan dan penurunan gula darah yang tajam, yang disebut glucose dips, itu emang berhubungan sama rasa lapar yang lebih tinggi, dan bikin orang makan lebih banyak kalori. Jadi, menstabilkan gula darah bisa jadi salah satu kunci buat ngontrol craving, apalagi craving makanan manis. Tapi kan ada juga faktor kerentanan individu ya. Nggak semua orang sama reaksinya. Kessler sendiri ngaku dia kayak jadi versi lain dirinya pas berat badan naik. Susah ngontrol makan padahal tahu konsekuensinya. Betul. Disiplin di area hidup lain bisa bagus, tapi soal makanan, kayaknya beda cerita. Ini yang disebut nafsu makan tidak teratur atau dysregulated appetite. Itu gimana ciri-cirinya? Macem-macem. Ada komponen rasa lapar, terus keinginan, wanting, kesukaan, liking, rasa kenyang antar makan, satiety, sama kenyang pas lagi makan, satiation. Nah, orang yang rentan itu mungkin kontrol keinginannya kurang, atau dia kurang puas setelah makan. Pikirannya muter-muter soal makanan terus. Jadi sirkuit adiktif di otaknya lebih gampang nyala gitu ya? Bisa dibilang gitu, lebih mudah terpicu dan lebih persisten aktifnya.
Kalau genetika gimana? Seberapa besar sih perannya? Kan sering dibilang keturunan gemuk. Genetika emang ada perannya, tapi mungkin nggak sedominan yang kita kira. Studi kembar identik nunjukin ada kemiripan pola berat badan, tapi tingkat pewarisan atau heritabilitas BMI itu sekitar 40-60%. Lebih rendah dibanding tinggi badan, misalnya, yang bisa 80%. Terus teori soal gen kita yang berevolusi buat nyimpen lemak itu gimana? Ada teori itu. Katanya, gen kita berevolusi di zaman makanan langka, jadi lebih efisien nyimpan lemak. Nah, di zaman sekarang, yang makanan melimpah, itu malah jadi bumerang. Tapi, tes genetik yang ada sekarang itu belum bisa loh dipakai buat prediksi obesitas secara akurat. Oh, belum bisa ya? Belum. Skor resiko poligenik itu masih dianggap belum terlalu berarti sama ahli genetika. Jadi kayaknya sih, lingkungan dan gaya hidup kita saat ini perannya jauh lebih menentukan dibanding gen bawaan. Ngomongin dampak, kalau obesitasnya mulai dari kecil, itu efek jangka panjangnya ngeri juga ya. Angkanya kan naik terus tuh obesitas anak. Banget. Resiko penyakit kronis dewasa kayak diabetes tipe 2, kolesterol tinggi, penyakit hati berlemak, itu bisa muncul jauh lebih dini. Ada studi menarik dari Inggris pasca Perang Dunia II. Studi apa tuh? Anak-anak yang lahir pas zaman penjatahan makanan, di mana konsumsi gula itu rendah banget, ternyata pas mereka paruh baya, risiko diabetes dan hipertensinya lebih rendah. Wah, itu nunjukin apa? Itu nunjukin kalau preferensi rasa manis dan mungkin potensi adiktifnya itu bisa terbentuk dari usia sangat dini. Makanya intervensi dini penting banget. Dan balik lagi ke masalah susah mempertahankan berat badan. Itu kan momok terbesar ya kalau udah berhasil turun. Itu dia tantangan utamanya manajemen obesitas. Kenapa? Kombinasi tadi, adaptasi metabolik alias metabolisme yang melambat. Sama nafsu makan yang malah naik ya. Betul. Penelitian Kevin Hall nunjukin, per kilogram berat badan yang hilang, nafsu makan itu bisa naik sekitar 95 kalori. Sementara pengeluaran energi cuma turun 25 kalori. Jadi dorongan buat makan lagi tuh kuat banget. Otak kita juga kayaknya di-setel ulang ya setelah diet. Iya, penelitian Rosenbaum dan Hertz nunjukin itu. Setelah berat badan turun, ekspektasi imbalan dari makanan itu naik. Makanan jadi terasa lebih enak. Terus, kontrol diri atau pengekangan menurun. Rasa kenyang juga datangnya lebih lama. Wah, jadi kayak badai sempurna buat berat badan naik lagi dong ya. Persis. Makanya kambuhnya mirip kecanduan lain kayak orang berhenti merokok. Sering dipicu ama isyarat lingkungan atau mood negatif. Nah, ada juga istilah lemak sakit atau lemak visceral. Bedanya apa sama lemak biasa di bawah kulit? Beda banget. Lemak visceral ini numpuknya di dalam rongga perut, ngelilingin organ-organ vital kita. Ini yang bahaya. Bahayanya gimana? Karena kalau udah kebanyakan, asam lemaknya bisa tumpah ke organ lain kayak hati, pankreas. Ini bikin peradangan, resistensi insulin, dan jadi akar banyak penyakit metabolik, jantung, stroke, bahkan beberapa jenis kanker. Makanya, di mana lemak itu numpuk, distribusi lemak, ternyata lebih penting daripada sekedar angka BMI. Jadi lemak di perut lebih bahaya dari lemak di paha atau pinggul ya? Jauh lebih beresiko. Makanya, rasio lingkar pinggang ke pinggul itu prediktor resiko kardiovaskular yang lebih baik. Terus buat wanita, katanya menopause itu nambah masalah lagi ya soal lemak ini. Iya, betul. Perubahan hormon pas menopause itu bisa bikin komposisi tubuh berubah. Massa otot cenderung turun, massa lemak naik, dan yang paling penting, lemaknya itu pindah. Dari bawah kulit, paha, bokong, jadi ke dalam perut, lemak visceral. Bahkan kalau berat badannya nggak naik. Iya, bahkan kalau berat badan totalnya stabil, pergeseran lemak ke perut ini yang ningkatin risiko penyakit jantung dan metabolik secara signifikan pasca menopause. Makanya kadang terapi hormon pengganti dipertimbangkan kalau dimulai tepat waktu dan nggak ada kontraindikasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke topik yang lagi panas banget. Era baru obat anti-obesitas. Terutama yang jenisnya agonis BLP-1 itu. Ini kayaknya terobosan besar ya setelah sejarah panjang obat diet yang banyak gagal. Bisa dibilang gitu, sejarah obat penurun berat badan itu kan panjang dan banyak cerita suramnya ya. Banyak yang ditarik dari peredaran karena efek samping serius. Kayak fen-fen dulu, sibutramin, banyak deh. Makanya dulu banyak keraguan, bisa nggak sih ada obat efektif tanpa efek samping ke otak yang berbahaya? Obat-obatan sebelum GLP-1 ini gimana emang? Kayak Phentermine atau Orlistat? Obat-obatan itu ada keterbatasannya. Phentermine misalnya,
Cuma buat jangka pendek, penurunan berat badan juga moderat, sekitar 5-10%. Efek sampingnya juga lumayan, kayak insomnia, jantung berdebar. Orlistat kerjanya menghambat penyerapan lemak, tapi efek samping pencernaannya sering bikin nggak nyaman. Dan semua obat lama itu harus dibarengi perubahan gaya hidup ya? Nah, itu dia. Harus dibarengi modifikasi perilaku, diet, olahraga, yang mana kita tahu sendiri, susah banget dipertahankan jangka panjang. Diet itu seringkali memicu rasa deprivasi, rasa kekurangan. Terus datanglah agonis GLP-1 ini, kayak semaglutide mereknya Wegovy atau Ozempic sama tirzepatide, Zepbound atau Mounjaro. Gimana cara kerjanya? Beda? GLP-1 itu sebenarnya hormon alami yang dikeluarin usus kita setelah makan. Nah, obat ini niru kerja hormon itu. Efeknya macam-macam. Apa aja tuh efeknya? Pertama, dia neken nafsu makan di otak. Kedua, dia memperlambat pengosongan lambung, jadi kita ngerasa kenyang lebih lama. Ketiga, dia mempengaruhi komunikasi antara usus dan otak. Hasilnya, banyak banget pengguna yang laporin hubungan mereka sama makanan itu berubah drastis. Berubah gimana? Jadi lebih cuek sama makanan, keinginan makan atau craving itu berkurang banget. Kayak ngeriset cara makan gitu. Efektif banget ya kedengerannya. Sampai berapa persen penurunannya? Lumayan signifikan. Kalau tirzepatide itu rata-rata bisa nurunin sekitar 20%. Semaglutide sekitar 14% di studi banding. Tapi, perlu diingat banget, respons setiap orang itu beda-beda. Variatif banget hasilnya. Ada yang turun banyak, ada yang sedikit, bahkan ada yang nggak ngefek. Pasti ada kekhawatiran juga dong ya, yang paling sering kedengeran, katanya obat ini mesti dipakai seumur hidup ya? Nah, itu dia kekhawatiran utamanya. Studi nunjukin kalau obatnya dihentiin, berat badan cenderung naik lagi. Bisa 2/3 dari yang udah hilang itu balik lagi dalam setahun. Nafsu makannya balik lagi, bahkan mungkin lebih kuat. Wah, Terus, efek jangka panjangnya gimana? Kan ini relatif baru. itu juga belum sepenuhnya kita ketahui, masih perlu waktu dan data lebih banyak. Terus ada juga resiko efek samping, terutama di awal pemakaian. Gangguan pencernaan kayak mual, muntah, diare itu cukup umum. Tapi katanya efek samping itu malah bagian dari cara kerjanya ya? Bikin kita jadi males makan makanan tertentu. Ada teori begitu. Efek samping itu mungkin mendorong perubahan perilaku makan juga. Misalnya jadi nggak tahan makan porsi besar atau makanan yang terlalu berlemak atau manis. Kalau soal penggunaan buat anak dan remaja gimana? Itu kan kontroversial banget. Ya, sangat kontroversial. Ada pedoman baru yang udah merekomendasikan, tapi kritikannya juga banyak. Soal potensi dampak psikologis, resiko gangguan makan, terus juga fokusnya jadi ke obat, bukan ke perubahan gaya hidup yang menyeluruh. Ini perdebatan yang belum selesai. Dengan penurunan berat badan yang bisa cepet banget pakai obat ini, ada risiko lain nggak? Kayak kurang gizi gitu. Bisa banget. Asupan kalori pas fase turun berat badan itu bisa jadi rendah banget. Mungkin cuma 500.000 kalori sehari. Jadi resiko kekurangan vitamin, mineral itu nyata. Makanya pendampingan nutrisi yang benar itu penting banget. Selain nutrisi, apa lagi yang penting dijaga? Massa otot. Ini krusial. Penurunan berat badan, apalagi yang cepat, itu sering banget diiringi kehilangan massa otot. Namanya sarkopenia. Padahal, otot itu penting buat metabolisme, buat bakar kalori pas istirahat. Jadi harus olahraga juga ya? Jenis apa yang paling bagus? Latihan beban atau resistance training itu sangat dianjurkan. Jauh lebih efektif buat nahan kehilangan otot dibanding cuma kardio kayak jalan kaki aja. Fokus ke kelompok otot besar kayak squat, bench press, deadlift. Jadi intinya obat ini bukan peluru ajaib ya. Peran diet dan gaya hidup tetap nggak bisa ditinggalin. Sama sekali bukan peluru ajaib. Harus dilihat sebagai salah satu alat bantu dalam strategi yang komprehensif. Nutrisi yang tepat, aktivitas fisik, terutama latihan beban tadi, dan mungkin juga dukungan perilaku atau psikologis, itu semua tetap penting banget. Fokusnya bukan lagi sekedar diet nahan lapar, tapi gimana bangun pola makan yang sehat dan berkelanjutan. Pola makan kayak gimana tuh yang biasanya disarankan kalau lagi pakai obat ini atau setelahnya? Ada kecenderungan para ahli itu nyaranin buat ngurangin karbohidrat olahan dan yang cepat diserap tubuh. Jadi fokusnya lebih ke protein tanpa lemak, lemak sehat, banyak sayuran non-pati, sama makanan utuh yang indeks glikemiknya rendah. Tujuannya seringkali buat bantu ngatasin resistensi insulin sama ngurangin lemak visceral itu. Struktur makanan juga penting ya katanya. Maksudnya gimana tuh? Iya, cara makanan itu diproses ngaruh banget ke gimana tubuh kita nyerap nutrisinya.
Contoh gampangnya, makan gandum utuh itu beda efeknya sama makan tepung gandum. Kacang utuh beda sama selai kacang. Makanan utuh itu dicerna lebih lambat, bikin kenyang lebih lama, respons gula darahnya juga lebih baik. Oke. Nah, dari sisi psikologis dan perilaku gimana? Kan tadi dibilang ngelawan biologi otak itu susah. Tekad aja nggak cukup. Betul banget. Makanya pendekatan kayak terapi kognitif perilaku atau CBT itu bisa ngebantu banget. Bukan cuma ngatur apa yang dimakan, tapi ngelola pikiran dan emosi tentang makanan itu sendiri. Contohnya gimana tuh? Belajar ngenalin pemicu makan emosional, misalnya kalau lagi stres atau sedih, larinya ke makanan apa. Terus belajar cara lain buat ngatasin emosi itu, menantang pikiran negatif soal diri sendiri atau soal makanan. Belajar buat duduk nyaman sama rasa nggak nyaman, kayak craving, tanpa harus langsung nurutin. Tidur cukup juga penting banget ya katanya ya. Krusial, kurang tidur itu ngacoin hormon nafsu makan, grelin naik, leptin turun, bikin kita lebih sensitif sama imbalan makanan enak, susah kenyang, akhirnya makan lebih banyak, terutama makanan ultraproses. Kontrol diri juga jadi lebih susah, lingkaran setan lagi. Kessler juga nyinggung soal perubahan mindset yang radikal ya. Kayak pendekatannya Allen Carr buat berhenti merokok itu. Iya, menarik banget itu. Intinya kan membingkai ulang keinginan kita. Menyadari kalau zat adiktif itu, entah nikotin, alkohol, atau mungkin makanan hyperpalatable, sebenarnya nggak ngasih kenikmatan sejati. Dia cuma ngilangin rasa nggak nyaman atau withdrawal yang dia ciptakan sendiri. Jadi tujuannya bikin musuh itu jadi kecil dan nggak relevan di pikiran kita ya. Kurang lebih gitu. Dengan cara membongkar mitos-mitos tentang manfaatnya dan benar-benar sadar sama sifat adiktifnya. Tapi di sisi lain, kita juga nggak bisa nutup mata sama peran industri makanan dong ya, dalam menciptakan lingkungan yang bikin kita gampang gemuk ini. Nggak bisa sama sekali. Mereka kan secara sengaja ngerancang produk yang hyperpalatable, yang bikin kita susah berhenti makan. Mereka ngerusak struktur asli makanan biar lebih cepat diserap dan kurang mengenyangkan. Ditambah lagi pemasaran yang super canggih, kadang nipu, pakai budget miliaran dolar. Ini pertarungan yang nggak seimbang buat konsumen. Makanya sekarang banyak banget seruan buat perubahan regulasi sama transparansi ya. Perlu banget. Misalnya, label makanan yang lebih jujur dan informatif. Bukan cuma angka kalori, lemak, gula, tapi juga tingkat pemprosesannya gimana, potensi dampaknya ke gula darah, fungsi bahan tambahannya apa aja. Mungkin kayak label peringatan di beberapa negara itu. Pedoman diet nasional juga perlu diupdate ya. Iya, perlu disesuaikan sama kondisi mayoritas populasi sekarang, yang banyak udah kelebihan berat badan atau resisten insulin. Terus juga investasi buat riset nutrisi yang independen, itu penting banget. Sementara itu, pasar obat GLP-1 ini kan lagi meledak banget ya. Sampai dibilang demam emas baru. Betul, proyeksi pasarnya itu ratusan miliar dolar. Makanya semua perusahaan farmasi gede berlomba-lomba masuk. Tapi ini juga bikin kekacauan. Kekacauan gimana? Potensi penyalahgunaan, terus munculnya obat-obatan oplosan dari apotek peracik, compounding farmasi, yang standarnya dipertanyakan, bahkan ilegal dari luar negeri. Ini bahaya banget buat pasien. Pengawasan pasca pemasaran jadi PR besar. Dan masalah utamanya, akses dan keadilan. Obat ini kan mahal banget. Ini isu paling krusial mungkin ya. Harganya bisa ribuan dolar sebulan, jelas ini bikin akses jadi sangat terbatas. Banyak asuransi juga masih belum mau nanggung biayanya secara luas, meskipun udah ada tekanan hukum dan pengakuan kalau obesitas itu penyakit kronis. Perdebatan soal biaya efektivitasnya juga pasti rumit ya. Rumit banget. Di satu sisi, obat ini berpotensi ngurangin biaya kesehatan jangka panjang karena bisa mencegah komplikasi diabetes, penyakit jantung, dan lain-lain. Tapi di sisi lain, biaya obatnya sendiri mahal banget di awal. Ditambah lagi fakta kalau banyak pasien berhenti pakai obat ini dalam setahun. Jadi manfaat jangka panjang dan cost effectiveness-nya berkurang. Jadi harapan terbesarnya mungkin penurunan harga di masa depannya, mungkin kalau udah ada versi generiknya. Iya, itu harapan besar buat akses yang lebih adil. Oke, jadi setelah kita ngobrol panjang lebar nih, jelas banget ya kalau isu berat badan ini super kompleks. Jauh banget dari sekedar soal kurangnya kemauan atau disiplin diri. Betul, ada faktor biologi otak yang rumit, ada lingkungan yang terus ngejebak kita, ada peran genetika, dan sekarang ada alat baru berupa obat-obatan yang kuat banget, tapi juga punya sisi lain dan resiko. Kecanduan makanan itu beneran ada ya? Iya, nyata adanya. Nah,
Dengan memahami semua mekanisme ini, peran dopamin, adaptasi metabolik, pengaruh lingkungan, cara kerja obat baru ini, semoga ini bisa ngasih kekuatan buat kita semua. Kekuatan gimana maksudnya? Kekuatan buat bikin keputusan yang lebih terinformasi. Nggak ada satu solusi yang cocok buat semua orang. Perjalanan tiap individu itu unik. Tapi dengan pemahaman ini, Anda, pendengar kami, bisa menavigasi pilihan-pilihan soal gaya hidup, diet, atau bahkan opsi medis dengan lebih bijak. Paham plus minusnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng ya. Apa tuh? Mengingat betapa kuatnya dorongan biologis kita dan tekanan lingkungan yang ngarahin kita ke makanan nggak sehat, ditambah lagi sekarang ada solusi medis baru dengan segala potensi dan risikonya, apa sih sebenarnya makna tanggung jawab pribadi atas kesehatan kita di zaman sekarang ini? Pertanyaan yang dalam ya. Dan gimana caranya kita sebagai masyarakat bisa bergerak bareng secara kolektif buat ngebangun masa depan yang lebih sehat buat semuanya, bukan cuma nyalahin individu aja. Wah, itu dia. Bahan pemikiran yang bagus banget buat kita semua.